Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Jadi pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit tips untuk anda yang mencari komputer untuk analisis bioinformatika. Jadi yang mau mulai, misalkan nih, saya mau analisis untuk genomic, metagenomic, protein structure, modeling, docking sebagainya, tapi belum punya komputernya. Terus kira-kira mau beli nih, misalkan ada dana gitu ya. Tapi saya bingung, kira-kira komputer kayak gimana yang saya butuhkan. Nah, di sini saya mau bagi share atau tipsnya. At least ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, budget. Tentu budget mempengaruhi. Budget komputer untuk analisis bioinformatika itu harus komputer yang cukup kuat. Beda antara desktop sama laptop. Pertama, budget tentukan dulu budgetnya berapa. Sebagai gambaran aja, untuk komputer analisis bioinformatika maka akan lebih gampang kalau membeli desktop ataupun laptop gaming. Itu dari range 10 belasan juta sampai 20-30 juta ada. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Budget dulu pertama, budget. Kedua, pilihan prosesor. Ya, prosesor menentukan. Karena prosesor laptop itu ada yang untuk ultra portability, yang untuk bekerja office, ada juga untuk kerja keras seperti untuk bermain game, desain, dan sebagainya. Yang ketiga, RAM-nya. Ya tentu analisis bioinformatika nggak bisa dengan menggunakan RAM yang kecil, hanya 4 GB. Ada beberapa tools, tapi nggak semua, dan itu hanya sedikit sekali. Dengan RAM 4 GB saja, minimal 16 kalau bisa. At least kecil banget, paling kecil 8. Paling kecil 8. Tapi kalau bisa di atas itu, 16 ke atas. Yang keempat ialah tipe storage. Ya, untuk analisis data bioinformatika sudah tidak bisa lagi, bukan nggak bisa, masih bisa, tapi agak susah kalau kita masih menggunakan model HDD biasa. HDD biasa atau hard disk yang dengan spinning disk ya, yang model lama sekarang sudah beralih ke zamannya SSD ya. Jadi digunakan SSD untuk analisis bioinformatika ya. Yang terakhir ini optional tapi sekarang sudah mulai banyak digunakan, yaitu tipe kartu grafis atau graphic card, GPU gitu. Ada AMD, ada Nvidia yang digunakan pada laptop gaming ya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari budget sampai ke grafis. Yang pertama, budget. Nah, jadi untuk laptop gaming, saya lihat untuk laptop gaming untuk analisis bioinformatika ya, mulai dari kelasnya yang belasan juta itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tapi tentu laptop gaming ini atau desktop gaming tergantung maunya apa. Biasanya banyak yang cari laptop karena portable bisa bawa kemana-mana. Kalau desktop ya diam di sini gitu. Kayak ini contoh desktop ASRock X300 kalau saya nggak salah, cukup powerful ya, Ryzen 7 dengan 64 GB RAM, harga 17 jutaan kalau saya nggak salah ya, 15 atau 17 juta gitu. Tapi kalau laptop gaming ya tentu tergantung prosesornya, tergantung brandnya, tergantung jumlah RAM dan sebagainya. Tapi dari mulai belasan juta udah ada. Contohnya kalau saya nggak salah Acer Nitro itu lumayan bagus ya, jadi harga nggak terlalu mahal, 11-13 juta, tapi sudah dapat spek yang cukup powerful ya. Tentu beda ya kalau untuk laptop gaming untuk analisis bioinformatika ya, kita nggak terlalu pentingin layar yang sangat true to the color gitu ya, yang buat desain grafis tuh warna tuh sangat presisi, akurasi warna sangat tinggi. Beda halnya kalau untuk desain grafis, itu harusnya kalau bioinformatika toh kita pakai seperti ini kok, hanya untuk menggunakan terminal dan sebagainya analisisnya. Jadi kita dengan Linux gitu ya, tidak menggunakan yang namanya layar cukup bagus yang cukup advance gitu. Oke. Yang kedua tadi ialah prosesor. Nah, prosesor ini tentu teman-teman harus pastikan prosesor yang digunakan tuh tipe apa, mau Intel atau mau AMD, Ryzen ya. Saya nggak masukkan MacBook di sini. MacBook punya chip sendiri, M1, dan nanti ada M1 Pro dan selanjutnya gitu, karena biasanya kalau untuk laptop seperti MacBook dan sebagainya, tentu cost yang teman-teman bayar itu lebih ke arah brandnya, macOS-nya gitu. Sedangkan kalau kita mau bioinformatika itu lebih bagus, kalau saya lebih prefer ke raw powernya dari storage SSD. Jadi kalau teman beli MacBook Air gitu, misalkan M1 yang 12 GB harga 17 juta, 18 juta, itu mungkin udah dapat 12 GB SSD dari MacBooknya plus RAM 8 GB. Tapi kalau teman beli laptop gaming PC itu udah dapat mungkin yang RAM 1 tera bisa jadi, atau RAM-nya nggak cuma 8 tapi bisa 16 atau 32. 16 kayaknya udah affordable bisa di situ.
ya. Oke, jadi saya nggak pakai MacBook. Prosesor itu antara Intel atau AMD. Intel Core minimal Core i5 ke atas. Ya kalau AMD Ryzen 5 ke atas. Kalau sekarang kalau teman-teman beli laptop yang keluaran tahun 2020, 2021, 2022, 2020, at least mungkin itu Core i5-nya kalau saya nggak salah ya, aku mau cek lagi. Itu sudah at least quad core Hyper threading, jadi ada 8 core gitu. i7-nya bisa 8 core Hyper threading jadi 16 core, 16 thread. Nah itu, jadi prosesor itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena prosesor menentukan seberapa kuat analisisnya. Ya, kalau teman-teman beli laptop yang ultra portable, ya, not ultrabook, itu biasanya prosesor untuk yang ultra portability. Dia mengorbankan daya processing untuk daya tahan baterai yang cukup lama, ya, kayak gitu. Nah, dan itu biasa ada ininya, ada kodenya. Contohnya Intel. Kalau bilang Intel Core i5 8 something atau 10 something, di belakangnya itu berarti untuk ultra portable. Lebih bagus kalau beli yang H itu untuk gaming rata-rata, dan dia dayanya lebih besar, 35 watt, 45 watt ke atas. Kalau yang U itu bisa 15 watt ya, atau di bawah itu, jadi lebih. Kalau desktop biasanya 65 watt. Jadi semakin besar daya listrik yang digunakan, semakin tinggi juga daya untuk proses. Yang ketiga terkait dengan RAM. Nah, untuk RAM tentu akan membutuhkan jumlah RAM yang bervariasi tergantung teman-teman mau melakukan analisis apa. Contoh saya sekarang nih sedang melakukan analisis, saya sedikit melakukan analisis terkait dengan assembly data dari nanopore, sequencing DNA gitu ya, genome, dan analisis assembly, nanti dari anotasi. Nah itu RAM yang dibutuhkan nggak sedikit, at least 32 ke atas. Saya pakai sini 64 GB. Kayak jadi kecil gini, kecil banget PC-nya, 64 GB. Nah semakin besar RAM semakin lancar pekerjaan bisa kita lakukan gitu ya. At least sedikitnya 16 kok bisa di atas itu. Laptop gaming yang akan teman-teman beli itu bisa di-upgrade RAM-nya. Cari reviewnya dari banyak reviewer di sana di internet. Karena ada laptop gaming yang dia bisa 2 slot RAM, yang satu benar-benar slot fisik bisa kita upgrade, yang satu lagi udah di solder 8 GB biasanya. Nah makanya cek dulu karena untuk kedepannya. Oke, tadi part storage ya, hard disk drive atau solid state drive, HDD atau SSD. Nah, untuk analisis bioinformatika biasanya kita membutuhkan kecepatan baca dan tulis yang cukup tinggi, ya. Karena paling kalau sequencing itu udah nggak bisa pakai HDD, harus pakai SSD. Kan dia butuh menulis data yang sangat besar pada waktu yang singkat, ya. Nah, nanopore itu minimal SSD 1 TB. Kalau misalkan kita pakai HDD itu akan lama, jadi bottleneck, jadi justru hambatan. Kita akan terlambat atau program bioinformatika, beberapa program justru nggak bisa pakai HDD, harus pakai SSD karena dia harus menuliskan outputnya dengan cepat, nggak bisa ditaruh dalam RAM-nya gitu. Jadi harus pakai SSD. Cari aja di marketplace ya, ada server SSD gitu. Nah itu memang harga lebih mahal. SSD 512 GB sama HDD 1 TB itu jadi lebih murah. HDD 1 TB ya, contohnya ini HDD eksternal 1 TB sekitar 500 GB, 500 ribuan ya, kayak gini. Ini kan biasanya HDD ya, kayak gini. Nah, tapi kalau SSD itu bisa nyampe 80.000 sampai 1 juta, tergantung merek juga. Banyak juga yang affordable dengan kualitas yang cukup baik ya. Umumnya laptop gaming itu ada 2 slot at least. Pertama slot HDD biasa atau yang slot HDD yang 2,5 inci ya, untuk yang kecil-kecil, laptop HDD yang kecil, dan slot M2 SSD. Nah, jadi nanti bisa SSD-nya pakai M2 di situ, slotnya kecil banget. Yang untuk back storage database, file yang besar, itu gunakan HDD yang standar. Untuk OS-nya kita simpan di SSD, untuk analisis datanya kita di SSD semua, tapi untuk simpan datanya, storage-nya itu kita simpan di database kan gitu-gitu tuh, biasanya itu ya database CBI, database dari Seal pada sebagainya, itu kita taruh di HDD. Okay. Yang terakhir graphic card. Nah ini, jadi mungkin teman-teman mungkin ada bingung kenapa graphic card, kan buat main game biasanya. Kalau laptop gaming itu ada Nvidia apa, AMD apa gitu ya graphic cardnya. Nah sekarang Nvidia itu suka dipakai untuk akselerasi komputasi, karena Nvidia itu ada namanya CUDA core. Jadi satu grafik Nvidia itu bisa kita gunakan untuk proses-proses bioinformatika, BLAS, base calling, data dari nanopore, dari fast5 ke fast Q, sehingga untuk kedepannya mungkin akan lebih baik lagi kita menggunakan GPU dan memang lebih cepat. Sebagai gambaran, melakukan base calling yaitu format konversi format dari fast5 nanopore
ke FastQ, data Fasta DNA plus quality score-nya. Itu kalau 20 GB Fast 5 kita konversi ke FastQ dengan CPU saja Intel Xeon 4 core 8 thread, itu hanya bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu kurang lebih ya, dari start sampai finish. 20 GB Fast 5, tapi 80 GB Fast 5 ke FastQ dengan GPU Nvidia Quadro itu hanya butuh waktu 19 jam, kurang dari 1 hari. Untuk apa ya, kira-kira future proof ya, untuk kedepannya akan bagus kalau teman-teman beli laptop gaming untuk analis data atau desktop gaming, nggak masalah, biomatika yang prosesornya minimal i5, i7 atau AMD Ryzen 5 and Ryzen 7, RAM minimal 16 ke atas, 32 itu akan lebih bagus ya untuk future proof ya. Storage-nya udah pasti harus pakai SSD dan menggunakan GPU Nvidia bukan AMD. Jadi kalau beli laptop gaming, cek juga nih GPU-nya apa. Kalau bisa Nvidia kan bagus, Nvidia RTX berapa, 2060 kah, 3000 sekian kah, nggak masalah, yang penting ada CUDA cores-nya. Cek juga di website Nvidia, misalkan Nvidia RTX 2060 itu berapa CUDA cores, karena setiap kategori Nvidia itu ada versi CUDA cores-nya, versi berapa nih, versi berapa. Nah contohnya Nanocore base calling itu butuh versi 6 ke atas. Kalau saya lupa versi apa nih, tapi ada versi 6 ke atas, saya pernah cek gitu ya. Dan kartu grafis Nvidia yang lama-lama udah nggak bisa, harus yang agak baru ya, kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit tips dari saya. Kalau misalnya nggak ngerti dengan terms yang tadi saya sebutkan, ajak temannya yang ngerti komputer ya, coba diskusi, komunikasi dengan beliau gitu, minta sarannya ya. Dan kalau mau beli, pastikan beli di official store, kalau di marketplace yang memberikan garansi resmi, bukan distributor. Garansi resmi setahun 2 tahun, dia berapa nanti bisa diklaim kerusakannya. Kalau memang kerusakannya bukan karena kita ya, karena sesuatu itu apa gitu. Jadi mungkin itu saja dengan saya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.